Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Biontov Hidayat dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2024. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu penting nih mengenai kehidupan kita. Nah, kira-kira apa nih? Nah, yaitu dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas laut dan populasi sumber daya ikan, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak sih apa hubungannya biodiversitas dengan perubahan iklim? Nah, karena teman-teman sudah penasaran, kita langsung saja lihat videonya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di dalam video ini, sebelum kita mengetahui nih dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas laut dan populasi sumber daya ikan, nah, kita perlu untuk mengetahui apa itu biodiversitas, teman-teman. Nah, kira-kira apa nih biodiversitas itu? Jadi, biodiversitas merupakan keragaman kehidupan di bumi, teman-teman. Dari tanaman, hewan, hingga mikroorganisme kecil yang sering kita abaikan, teman-teman. Nah, kira-kira mengapa sih perubahan iklim dapat berdampak pada biodiversitas? Nah, jadi teman-teman, perubahan iklim merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh peningkatan penggunaan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, teman-teman. Nah, jadi perubahan iklim pastinya memiliki pengaruh pada lautan, yaitu kenaikan permukaan air laut, teman-teman, yang menyebabkan air menjadi lebih hangat oleh kenaikan suhu. Nah, kemudian adanya peningkatan keasaman laut akibat penyerapan karbon dioksida yang berlebihan. Nah, kemudian perubahan pola arus laut yang berperan besar dalam nutrien dan siklus hidup ikan, teman-teman. Nah, dan kenaikan air laut juga dapat meningkatkan ancaman terhadap habitat pesisir, sehingga perubahan iklim ini merusak ekosistem dan suhunya juga meningkatkan perubahan curah hujan dan cuaca ekstrim, sehingga membuat beberapa spesies sulit bertahan hidup di hutan dan lautan, teman-teman. Nah, padahal spesies ini punya peran penting loh, teman-teman, dalam ekosistem. Nah, ketika semuanya ada, ekosistem pastinya akan menjadi lebih stabil dan bisa bertahan menghadapi perubahan biodiversitas yang mendukung ekosistem yang kuat, seperti hutan hujan dan lautan, yang dapat menyerap karbon dan mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi, lebih banyak biodiversitas itu artinya lebih banyak karbon yang terserap secara alami. Namun teman-teman, sayangnya perubahan iklim ini merusak ekosistem. Suhu yang meningkat, perubahan curah hujan, dan cuaca ekstrim. Nah teman-teman, jadi perubahan iklim ini berdampak pada biodiversitas. Contohnya pada biodiversitas laut, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih dampaknya? Nah, jadi yang pertama pastinya ada perubahan habitat, teman-teman. Terumbu karang yang menjadi rumah bagi lebih dari 25% spesies laut kini mengalami fenomena pemutihan massal akibat suhu laut yang terlalu panas, teman-teman. Nah, sementara itu ekosistem mangrove juga terancam. Nah, tidak hanya ya, ekosistem mangrove dan terumbu karang, ada padang lamun juga loh, teman-teman, yang ikut terancam. Jadi terumbu karang, mangrove, dan lamun ikut terancam akibat naiknya permukaan laut, teman-teman. Nah, apabila habitat-habitat ini rusak, ribuan spesies akan kehilangan tempat berlindungnya, tempat tinggal, dan tempat berkembang biak mereka. Nah, kemudian akibat perubahan iklim ini pastinya akan membuat banyak ikan berpindah ke wilayah yang lebih dingin, baik ke arah kutub maupun ke perairan yang lebih dalam. Hal ini dapat membuat keseimbangan ekosistem berubah. Spesies lokal bisa tergeser, sementara ekosistem baru bisa terganggu oleh kehadiran spesies asing, teman-teman. Nah, kemudian adanya kemungkinan terjadi kepunahan lokal, teman-teman. Nah, spesies yang tidak bisa beradaptasi atau bermigrasi, contohnya nih beberapa jenis karang tropis dan ikan karang memiliki resiko punah di wilayah tertentu, teman-teman. Nah, kemudian
juga selain berdampak terhadap biodiversitas laut, juga berdampak terhadap populasi dan sumber daya ikan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama pastinya akan terjadi penurunan stok ikan komersial. Ikan-ikan penting seperti tuna, sarden, dan kod pastinya akan berpindah habitat mengikuti suhu yang lebih sesuai. Akibatnya, daerah penangkapan tradisional menjadi kurang produktif sehingga hasil tangkapan nelayan ikut menurun secara drastis, teman-teman. Nah, selanjutnya perubahan musim pemijahan. Nah, siklus pemijahan ikan ini sangat bergantung pada suhu air dan arus laut. Apabila faktor ini terganggu, maka jumlah larva yang dihasilkan juga pastinya akan menurun dan regenerasi populasi ikan pun akan terhambat, teman-teman. Nah, kemudian pastinya dampaknya akan terasa pada produktivitas ekonomi nelayan kecil, teman-teman, paling yang bergantung terhadap lokasi tertentu karena nelayan kecil memiliki keterbatasan dalam melaut dan mencari ikan. Nah, pastinya dengan berkurangnya hasil tangkapan, pendapatan mereka juga ikut menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu konflik antar nelayan akibat perebutan area tangkapan. Nah, selain itu, teman-teman, ketahanan pangan juga pastinya berpengaruh. Di banyak negara berkembang, ikan merupakan sumber protein murah, teman-teman. Jadi, jika stok ikan menurun, harga pangan akan naik dan kelompok masyarakat miskin kembali lagi akan merasakan dampaknya. Nah, setelah kita mengetahui ini, teman-teman, dampak dari biodiversitas laut dan dampak terhadap populasi dan sumber daya ikan. Nah, pastinya perubahan iklim sendiri tadi akan berdampak pada sosial ekonomi dan global, teman-teman. Jadi, menurut FAO sendiri, lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia bekerja di sektor perikanan dan aquaculture. Nah, adanya penurunan stok ikan berarti mata pencaharian bagi jutaan orang pun akan hilang dan lenyap begitu saja, teman-teman. Nah, akibat berkurangnya hasil tangkapan dapat memicu migrasi nelayan ke wilayah lain sehingga menimbulkan persaingan baru dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di kawasan pesisir, teman-teman. Nah, di tingkat global sendiri, perubahan distribusi ikan antar negara juga dapat menimbulkan ketegangan internasional. Negara-negara tropis akan semakin miskin yang justru sangat berdampak terhadap fenomena ini, teman-teman. Nah, kemudian apa sih upaya yang dapat kita lakukan? Jadi upaya yang dapat kita lakukan yaitu mitigasi dan adaptasi, teman-teman. Nah, jadi mitigasi dapat dilakukan dengan mengurangi emisi karbon secara global. Salah satunya melalui energi terbarukan serta pelindungan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, teman-teman. Kemudian adaptasi juga bisa dilakukan melalui pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan, diversifikasi mata pencarian nelayan, serta meningkatkan riset dan monitoring stok ikan, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, dari video tadi dapat diketahui bahwa perubahan iklim ini membawa dampak yang nyata terhadap biodiversitas laut dan populasi sumber daya ikan, teman-teman. Nah, apabila kita biarkan nih, ekosistem laut pastinya akan terancam, tetapi tidak hanya ekosistem laut, teman-teman. Nah, jadi ketahanan pangan, ekonomis, terus stabilitas sosial masyarakat di dunia juga akan terancam, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita dengan menjaga biodiversitas bukan hanya melindungi tanaman, teman-teman, tanaman dan hewan, tapi itu merupakan cara kita untuk melawan perubahan iklim, teman-teman. Jadi, mulai dari langkah kecil untuk menjaga alam karena setiap tindakan kita pasti bisa membawa perubahan yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.